apabila kalian berbeda pendapat, berselisih paham, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dulu di zaman para sahabat jelas ada Rasulullah SAW, di zaman sekarang tidak. Maka maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa. Di ayat sebelumnya juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Sebelumnya, lalu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mari kita pahami ayat ini. Di bagian pertama Allah Subhanahu wa taala mengajak, memerintahkan orang yang beriman mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian mentaati ulil amri, termasuk di sini para ulama. Di bagian yang berikutnya setelah itu Allah sebutkan lagi, kalau kalian berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman, karena itulah sebaik-baik penafsiran. Kenapa di sini tidak disebut ulil amri lagi? Di awal tadi ketaatan dan kepatuhan kepada ulil amri pun mengikut ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Selama ulil amri, pemimpin dan ulama itu mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, itu kita patuhi. Dalam masalah perbedaan pendapat, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka di situ dikatakan oleh Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disebutkan lagi di sini ulil amri atau ulama itu. Kenapa? Karena landasan beragama itu, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, itu yang dalil. Perkataan ulama bukan dalil. Perkataan ulama itu jalan kita untuk memahami dalil. Tetapi yang dalil, tempat kita merujuk itu adalah Al-Quran dan hadis. Maka yang wajib dipegang teguh itu adalah Al-Quran dan hadis. Adapun perkataan ulama, apabila sejalan dan memiliki dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis yang sahih, boleh kita pegang dan kita ikuti. Makanya di situ hanya disebut kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disebut di situ ulil amri lagi, yang mana di situ termasuk para ulama. Karena dalam perbedaan pendapat yang dilihat adalah dalilnya. Dilihat dalilnya. Ini yang bisa menyatukan kita dan bisa meminimalisir dampak-dampak buruk dari perselisihan. Kalaulah setiap kaum muslimin ketika terjadi perbedaan pendapat di tengah mereka dalam masalah-masalah agama, lalu mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Ada dua pendapat misalnya. Lihat pendapat yang pertama, apa dalilnya dari Al-Quran? Masalah ini ada tidak di dalam Al-Quran? Masalah ini ada tidak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW? Dilihat dalil-dalilnya.